bimbel itu umum, bersifat umum. Misalkan ada siswa yang mau datang gitu kan, dia berapa kali pertemuan gitu kan, oke gitu kan, karena umum gitu kan. Terus yang 3 tahun itu tidak dispesifikasi kami gitu. Ya itu Mbak nggak dispesifikin di produknya, cuma tenaga pengajar. Produknya apa ya? Produknya itu tadi bisa produk untuk kelas 1, produk kelas 2, produk kelas 3, atau produk khusus menjelang ujian. Itu jenis produknya untuk lembaga bimbingan belajar. Terus harganya yakin setelah pertemuan ke-8 baru bayar. Gimana kalau kabur? Iya. Yakin. Enggak, maksudnya gini, salah Bu, itu salah ketik kayaknya. Ini maksudnya, bukan, gini. Jadi tuh 1 kali bayar itu untuk 8 kali pertemuan. Nah, berarti kalimatnya salah ini. Kalau gini berarti setelah 8 kali pertemuan baru bayar. Tadi bener Mas Septian, kalau orangnya kabur gimana? Kita yang rugi kan? Sudah ngajar. Bye-bye. Ntar kayak di UT. Udah 4 semester orangnya kabur. Jadi lebih dispesifikasikan dengan lain kali kalau memang mau bikin marketing plan, produknya apa, spesifik, terus harga per produk itu gimana, kayak produk untuk kelas 1 berapa, produk kelas 2 berapa, terus berapa kali pertemuan, 1 kali produk misalkan bisa. Kayak tadi, kayak Mbak kan bikinnya 8 kali, pembayarannya sekali pembayaran untuk 8 kali pertemuan, berarti itu kan kurang lebih seminggu berapa kali dulu, tergantung. Ya kan biasanya kalau bimbel yang saya tahu di Indo itu seminggu pasti 2 kali. Harinya kalau nggak Senin Kemis, Selasa Jumat, Rabu Sabtu itu sudah pasti kayak gitu. Biasanya rata-rata mayoritas kayak gitu bimbingan belajar di Indo. Terus habis itu atau enggak ada yang intensif setiap hari. Jadi tergantung kan produknya beda-beda. Itu lebih spesifik gimana, harganya kayak gimana. Terus ada juga mereka yang ngadain camp. Maksudnya menjelang SNMPTN itu juga ada khusus untuk belajar kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini placingnya untuk distribusi promosi. Place-nya bukan place-nya kan distribusi. Oke? Udah dikirim tapi kan udah dikirim. Terus apa namanya? Kendalanya kira-kira apa kalau LBB? Kendala kami karena mungkin kami tuh sudah mencari-cari tempat yang strategis, ternyata tidak menemukan juga. Nah, kami tuh mempunyai kendala. Tempat kami tuh jadi dari jalan raya, jalan utama itu jalan gede, kami tuh karena strategis ya, karena tempatnya itu bukan bangkring, jadi tempatnya itu harus masuk jalan kecil lagi gitu. Dan ternyata jalan kecil itu jarang sekali istilahnya kendaraan. Nah, otomatis kan kita mengalami istilahnya transportasi gitu kan, transportasi. Otomatis kan kalau misalnya orang-orang seperti tadi yang Mbak katakan, kalau misalkan kita membuat satu perusahaan di tempat yang tidak strategis gitu kan, otomatis mungkin itu suatu hal yang jadi kendala gitu kan, jadi kendala yang istilahnya apa ya, mengkhawatirkan gitu kan. Tapi untuk menyikapinya itu kami khusus mempunyai inventaris itu bus kecil untuk antar jemput. Jadi itu bukan sampai ke rumah, jadi dari jalan utama perempatan ya, dari perempatan itu sampai ke tempat. Terus kalau misalnya ada kendala, tenaga pengajarnya tiba-tiba berhenti, terus nggak ada ganti, gimana cara ngatasinnya? Itu kan apa istilahnya, kalau dia masuk marketing miss juga kan, bagian people kan, dia yang langsung melayani si pelajar itu. Andai kata mereka tiba-tiba berhenti, terus apa yang harus dilakukan? Padahal kan itu misalnya programnya berjalan, tapi kira-kira ada kendala tiba-tiba di tengah-tengah mereka nggak bisa ngajar lagi. Nah, gimana coba? Mungkin sebelum kita merekrut tenaga pengajar, nah mungkin untuk kita juga mengadakan istilahnya bimbingan atau perjanjian semacam itu. Kalau misalkan kita memang mau itu sebelumnya itu minimal misalkan 3 bulan atau 3 bulan sampai 6 bulan sebelumnya memang harus itu konfirmasi ya, atau konfirmasi. Terus kalau misalkan dia secara mendadak, otomatis dia juga harus
menyiapkan dulu penggantinya gitu. Jadi sebelum kita merekrut, sebelum dia tuh ada pelatihan kita yang semacam belajar. Oke, kalau 6 bulan sebelum berhenti kelamaan deh Mbak. 3 sampai 6 bulan, kita kan sebelum 4 bulan. Biasanya setahu saya paling enggak bisa itu 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan lah Kan paling. ada sebelumnya ada konfirmasi terlebih dahulu. Iya, nah, kalau 6 bulan kayak kelamaan. 3 bulan. Maksudnya kalau misalnya dia butuhnya dengan cepat harus paling enggak 2 bulan ke depan harus berhenti. Kalau nunggu 6 bulan kan kelamaan. Maksudnya kita dalam jangka waktu 6 bulan ke depan kan nggak ngerti kita mau berhenti apa enggak. Lah kalau ada misalnya tiba-tiba ada itu biasanya kelamaan kalau 6 bulan syarat harus mengajukan pengunduran. Iya. Masuk hujan tinggi negeri. Iya kan sudah istilahnya hitungannya udah 1 semester sendiri kan kalau buat lembaga itu. Jadi jangan lama-lama kalau permintaan. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Sudah? Oke. Saya lagi nungguin dia. Oke. Ya udah, makasih kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Selanjutnya kita berkaraoke ya. Aduh, aku dari makanan dari menganu apa? Ini dari makanan ini saya pernah ini kayak gitu loh. Paling Wiwi itu kayak apa? Enggak, wiwi aja enggak pakai wiwinya entar udah bonus. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iklan. Maaf, izinnya nanti mau lanjut. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Yuk, sama. Yuk. Selesai. Udah ya kan assalamualaikum. Iya. Jangan mempresentasikan bisnis karaoke yang akan saya rancang. Akan saya rancang gimana sih, kan ini masih mau rancang ya Bu? Akan saya buat nama perusahaan yang akan kami buat adalah Andante Karaoke and Cafe. Ini maksudnya buat anda ente semua gitu. Jadi biar lebih Tapi Andante itu ada istilah sendiri di musik loh, Andante. sebenarnya dia ngambil nama dari toilet isu itu ada dan tanda. Visi dan misi. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis karaoke yang selama ini menjamur cenderung dicap negatif akibat ulah segelintir pelaku bisnis karena menjadikan sarana hiburan ini dengan berbagai macam bisnis ilegal terselubung. Andante Karaoke and Cafe merupakan tempat karaoke untuk keluarga serta kaula muda yang bersih dari segala macam hal-hal berbau negatif. Anda yang ingin berkaraoke bersama teman-teman di waktu libur atau waktu luang sehabis menjalani serangkaian aktivitas akan mendapatkan segala kenyamanan dan diberikan servis yang memuaskan oleh staf. Selain murah dan tempatnya yang mewah, menu makanan dan minuman yang tersedia sangat lengkap dan bervariatif. Segmentasi dan targeting. Andante Karaoke and Cafe merupakan bisnis hiburan yang akan kami targetkan pada kaula muda, juga pengunjung yang sudah berkeluarga. Perusahaan mengacu pada segmentasi pemasaran tanpa pembedaan, di mana pendekatan pemasaran tidak terdapat pembagian yang khusus atau tertentu dalam melayani pelanggan. Pemasaran ini lebih praktis dan efisien karena bersifat menyeluruh. Siapapun yang berkunjung berhak mendapatkan servis terbaik. Dalam strategi ini, perusahaan kami memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar. Tawaran ini berfokus pada apa yang serupa dalam kebutuhan pelanggan, bukan pada apa yang berbeda. Positioning. Perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui hal apa yang ditawarkan di Andante Karaoke and Cafe. Salah satunya yaitu perusahaan memberlakukan peraturan keras pada staf, yakni dilarang mencarikan ladies escort dari luar untuk tamu yang berkunjung. Hal ini merupakan bukti bahwa Andante Karaoke and Cafe tempat hiburan yang cocok bagi segala usia. Selain itu, perusahaan kami tidak menjual minuman keras. Jadi bagi keluarga yang membawa anak-anak serta teman-teman berkunjung bersama, tidak perlu khawatir dengan segala macam hal negatif yang selama ini sering didengar tentang tempat karaoke. Kelebihan lain di Andante Karaoke and Cafe ialah terletak pada ukuran ruang. Desain dan interior dirancang dengan memperhatikan detail sekecil apapun, hingga perpaduan dari semua unsur tersebut dicapai sebuah kemewahan yang